Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Qiraah di Tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Nama-namanya yaitu pertama Muhammad Sahyani, dan yang kedua Ahmad Novi Yahmi, dan dosen pembimbing Ustazah Ajidah MPD. Langsung saja kita masuk ke rumusan masalah. Jadi yang kami bahas di makalah ini yaitu yang pertama ada apa itu qiraah. Yang kedua, apa itu tujuan mempelajari qiraah. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran qiraah pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Langsung saja. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian qiraah. Pengertian qiraah atau keterampilan membaca atau maharah qiraah di dalam bahasa Arabnya, yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dulu mengutamakan membaca. Jadi yang didahulukan itu membaca, yakni guru mula-mula membacakan topik-topik bacaan, kemudian diikuti oleh para siswa. Keterampilan ini pun menitik beratkan pada latihan-latihan lisan atau penuturan dengan mulut, melatih mulut untuk bisa lancar berbicara, keserasian dan spontanitas. Tujuan atau manfaat belajar qiraah ini yaitu supaya siswa itu dalam pengucapannya, dalam belajar bahasa Arab itu dia bisa membacanya itu dengan fasih atau dengan baik dan benar. Nah, lanjut ke tujuan mempelajari qiraah. Jadi di sini tujuan keterampilan membaca itu terbagi dua, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana tujuan umumnya dulu. Yang pertama, mengenali naskah tulisan suatu bahasa. Nah, jadi di dalam tujuan umum yang pertama ini kita harus tahu dahulu atau kenal naskah tulisan suatu bahasa tersebut. Yang kedua, memaknai dan menggunakan kosakata asing. Sudah tentu yang kita gunakan itu kosakata atau bahasa Arab. Nah, yang ketiga, memahami makna konseptual atau berciri seperti konsep. Yang keempat, memahami nilai komunikatif dari satu kalimat. Bagaimana di dalam suatu kalimat itu terjadi percakapan. Jadi kita sudah paham apa yang dibicarakan dalam tokoh tersebut. Misalnya Ahmad yaqra'ul Quran. Nah, kurang lebih itu Ahmad sedang membaca Quran. Jadi kita sudah paham di dalam situ ada Ahmad yang sedang membaca Al-Quran. Lanjut, nomor 5, yaitu memahami hubungan dalam kalimat, antara kalimat dan antar paragraf. Ya, kurang lebihnya seperti nomor 4, yaitu tujuan nomor 4 tadi, memahami nilai komunikatif dari satu kalimat. Kurang lebihnya sama seperti itu. Namun di sini disuruh atau dituntut untuk paham hubungan dalam kalimat tersebut atau di dalam antar kalimat atau antar paragraf. Nah, yang keenam,
menginterpretasi bacaan. Maksudnya itu menafsirkan bacaan tersebut. Dia mampu menafsirkan bacaan tersebut. Yang ketujuh, mengidentifikasi wacana dalam bacaan. Maksudnya dia bisa menentukan wacana dalam bacaan tersebut. Nomor 8, membedakan antara gagasan utama dengan gagasan penunjang. Jadi gagasan utama tadi begini, kalau gagasan utama itu ide pokok atau ide yang utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf sehingga kalimat itu terbentuk. Dan yang kedua, gagasan penunjang atau uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok di atas. Nah, kurang lebih begitu. Yang terakhir yaitu menentukan hal-hal penting untuk menjadikan rangkuman. Nah, jadi setelah dianalisa tadi, dia sudah paham tentang bagaimana kosakata, bagaimana komunikasinya, lalu dia disuruh mencatat hal-hal yang penting di dalam rangkuman yang dijadikan sebagai rangkuman. Ya. Kemudian tujuan khususnya dalam keterampilan membaca pada tingkat madrasah ibtidaiyah ini itu apa? Yang pertama, mengenali lambang-lambang atau simbol huruf. Ya, sudah pasti itu dia sudah disuruh untuk tahu, misalnya disuruh menyebutkan bagaimana huruf ba, yaitu titiknya di bawah. Kalau huruf ta, titiknya 2 di atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, mengenali kata dan kalimat. Jadi dia disuruh juga untuk mengenali kata dan kalimat. Misalnya yaqra'u, cuman yaqra'u itu kalimat atau kata, lalu dijawabnya itu kata. Nah, tapi nanti kalau Ahmad yadhabu ilal madrasah itu kata atau kalimat, jadi dijawabnya itu kalimat. Nah, dia mampu membedakan antara kata dengan kalimat. Selanjutnya itu menemukan ide pokok dan kata kunci. Ya, sudah pasti itu dia bisa menentukan ide pokok atau rangkuman atau penjelasan inti dari topik pembahasan tadi. Selanjutnya ada menceritakan kembali isi bacaan pendek. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Novi ini. Langsung saja cek strategi pembelajaran qiraah pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Nah, di sini akan dikemukakan dulu tujuan dan macam-macam qiraah. Qiraah dilihat dari kegiatannya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu qiraah jahriyah atau membaca nyaring di dalam kelas. Yang pertama qiraah itu, yang kedua qiraah samitah atau membaca dalam hati. Nah, qiraah jahriyah itu membaca nyaring atau membaca secara seksama. Nah, sedangkan qiraah samitah yaitu membaca dalam hati atau mata itu bekerja dengan pemikiran kita sambil melihat teks yang kita baca, yaitu qiraah tadi, dengan cara membaca di dalam hati atau tanpa jahriyah atau tanpa saksama. Nah, jadi strategi-strateginya lagi. Adapun strategi pembelajaran qiraah pada tingkat madrasah ibtidaiyah yaitu yang pertama, memilih bacaan sesuai dengan topik pembahasan yang telah ditentukan. Nah, ini kita sudah menyiapkan pembahasan untuk siswa-siswa baca atau qiraah. Nah, yang kedua, menyiapkan format tabel yang akan ditugaskan kepada siswa. Nah, yang kedua ini
Di sini kita menyiapkan tabel atau yang ditugaskan kepada siswa, misalnya di dalam tabel itu berisi apa ya? Misalnya mencari isimnya, fiil atau terjemahan dari qiraah yang dibaca atau ditugaskan tadi. Nah, selanjutnya membagikan bacaan pada masing-masing siswa, kemudian menyuruh mereka untuk membaca secara seksama. Nah, jadi yang sudah kita siapkan tadi, apa tuh qiraah yang sudah kita siapkan atau topik pembahasannya, kita bagikan kepada siswa bacaan teks qiraah, kemudian menyuruh mereka untuk membaca secara bersamaan atau secara nyaring tadi, atau disuruh satu persatu, tapi guru dulu yang duluan membaca, kemudian siswa, bisa juga begitu. Nah, selanjutnya kita pada siswa untuk mengisi tabel yang telah dipersiapkan. Nah, setelah membaca tadi, siswa diminta untuk mengisi tabel yang telah dipersiapkan atau yang ditugaskan tadi. Misalnya ya tadi mencari terjemahannya, misalnya dalam tabel itu apa terjemahan dari alhamdulillah, misalnya itu artinya segala puji bagi Allah terjemahannya. Nah, sedangkan isimnya misalnya Allah misalnya. Selanjutnya menyuruh siswa untuk bergabung dengan siswa sebelahnya, kemudian mendiskusikan hasil kerja mereka. Nah, menyuruh siswa untuk bergabung dengan siswa sebelahnya atau sebangkunya, atau bisa juga berkelompok. Tapi yang baiknya sebelah teman aja. Nah, selanjutnya jadi menyuruh siswa untuk presentasi ke depan dari hasil diskusi tersebut. Nah, setelah tadi mendiskusikan hasil kerja dari mereka atau jawaban yang ditugaskan kepada mereka, kemudian siswa disuruh presentasi atau maju ke depan menjelaskan apa yang ditugaskan tadi, misalnya tabel tadi yang didiskusikan. Nah, selanjutnya yaitu memberi klarifikasi terhadap hasil kerja siswa agar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini kita sebagai guru memberikan klarifikasi, misalnya dari gambar, bisa juga misalnya dari gambar kerja siswa agar tidak terjadi kesalahan pembacaan, misalnya dari gambar aja. Nah, misalnya pembelajaran apa ya, misalnya begini, pohon itu bernapas dengan apa? Baik.